Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang tuduhan Nabi Muhammad itu nikah istri banyak karena libidonya, kebutuhan seks yang sangat tinggi. Itu tuduhan barat. Kita jawab, mana mungkin kalau tujuannya untuk nuruti syahwat, kok yang dinikahi janda-janda tua. Ya, ada yang perawan pun dinikah masih umur 8 tahun. Enggak mungkin lah kalau tujuannya nuruti syahwat. Paham ya? Rasulul Karim, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kalimatnya benar, asyara alaihi. Kabeh kitab lawas. Ini sama ini Mbak, kitab lawas. Asyara alaihi. Kalimatnya kok aneh. Shin apa sa? Apa sin ya? Sementara dimaknani apa anane kok enggak pas. Farasulu utawi rasul al-karimu kang mulya. Iku asyara wis paring isyarat sapa Allah alaihi atas rasul bitazawwujil bikri kalawan menikahi seorang perawan yakni Siti Aisyah. Wa huwa halih utawi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ya'rifu weruh sapa Rasul weruh tariqal istimta ing dalane carane bersenang-senang wasabila syahwat lan dalane nuruti syahwat. Fahal apakah yuqalu masuk akal an yatazawwaja menikah sapa Rasul al-aramil ing pira-pira perawan wa yatruka dan malah meninggalkan sapa Rasul al-abkara ing perawan-perawan. Ini keliru lagi nulisnya. Terus setelah al-abkara apa? Wah, enggak ada nun. Loh, kakean nun ya. Masuk akalkah Rasul, padahal Rasul tahu caranya bersenang-senang dengan perempuan, tapi justru malah menikahi janda dan meninggalkan yang perawan-perawan. Apa masuk akal dengan tuduhan katanya Nabi nikah semata-mata nuruti syahwat atau libidonya? Wa yatazawwaja dan menikah sapa Rasul fi sinni syaikhukhah di umur yang sudah sangat tua, sekitar 50 sekian tahun. Wa yatruka dan meninggalkan sapa Rasul sinna saba umur muda. Idza kana nalika ana apa gharadhu tujuan Rasul iku al-istimta'a bersenang-senang wasyahwata dan nuruti syahwat. Kok tidak masuk akal ya. Inna sahabata setuhni para sahabat ridwanullahi alaihim iku kanu ana sapa sahabat iku yafiduna berdatangan bertamu sapa para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimuhajihim dengan wajah-wajah mereka, muhjah wa arwahim dan ruh-ruh mereka. Walau annahu talaba az-zawaj lama ta'akhkhara ahadun minhum an tazwijihi biman sya'a minal fatayatil abkaril jamilat
Sahabat itu laki perempuan berdatangan, siap menyerahkan jiwa raganya sak wajah-wajah. Andai Nabi itu mencari nikah saja, andai Nabi itu yang dicari istri saja, lama ta'akhkhara, niscaya tidak terlambat. Ahadun seorang pun, minhum dari para sahabat tadi, tidak telat antazwijihi, saking oleh menikahkan kanjeng Nabi, biman dengan siapapun, sya'a yang Nabi mau, minal fatayat, yakni dari anak-anak perempuan muda, al-abkar yang perawan-perawan, al-jamilat yang cantik-cantik. Ini loh, Nabi itu hari-hari kedatangan tamu sak pirang-pirang. Jamaahnya ratusan ribu umatnya. Sing teko iku sing lanang ya akeh, sing ganteng-ganteng, sing wedok ya ayo kelek pancen Nabi itu golek bojo-bojo ayo orientasine. Nabi enggak akan telat ambil yang paling cantik. Wong bendino mereka suwan Nabi iki sing iki tak pek. Sing iki tak pek. Iso lek pancen Kanjeng Nabi tujuane mung golek bojo. Ya. Tapi nyatanya juga enggak. Justru sing ayu-ayu bojone Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ibnu Umar bojone wayu. Sampai gara-gara rabi wong wedok kayuan, akhirnya rada ngganggu ibadahe. Malah ora sregep jamaah. Seneni karo bapake Umar bin Khattab. Pegatane bojomu. Gara-gara rabi ayu malah jamaah ngene iki. Mangane gembira aja ayu-ayu rabine. Ya. Terus bareng dipegat loro-loro ndak kuat wong pancen seneng cinta banget gak dipeksa kon megat. Itu Ibnu Umar. Jadi lamun tujuannya Nabi itu golek bojo ayu, wah enggak mungkin Nabi kedisian sahabat yang lain lalu Nabi telat ta'akhir. Nek pancen tujuannya golek bojo ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Falimada kana apa? Lam yu'addid zaujat, Nabi tidak berpoligami. Fi muqtabalil umri, di umur yang masih muda. Lek pancen Nabi ku dituduh senengane golek bojo. Wa ray'ani syabab, sama di umur yang masih sangat muda. Walimada taraka zawaj bil abkar, dan kenapa Nabi tinggalkan nikah dengan perawan-perawan? Kalau memang tujuannya golek bojo, lek tujuannya golek bojo. Wa tazawwaja sayyibat, malah Nabi menikah yang janda-janda. Inna hadza bila syak, sungguh realitas ini bila syakin tanpa ragu, yadfa'u menyanggah, menolak menyanggah, kulla taqawulin, tuduhan yang dibuat-buat, waftiroin, sama kebohongan yang dibuat-buat, wa yudhidu, dan mematahkan, menjatuhkan, kulla subhatin, setiap isu-isu murahan, isu-isu yang enggak berkualitas, wa buhtanin, dan fitnah. Wa yaruddu, dan realitas ini juga menolak menyanggah ala kulli afakin, kepada setiap orang pembuat kebohongan, berita hoak, ifkun, asimin, yang suka berbuat dosa, yuridu an yanala, yang mana dia hanya ingin melukai, min qudsiyyatir Rasul, kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yusawwiha, atau ingin mengotori sum'atahu, nama baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Jadi kadang orang-orang itu nuduh itu enggak peduli benar apa enggak.
Yang penting yang dituduh itu sudah kesannya enggak baik. Itu aja sudah. Perkara terbukti apa enggak urus. Nuduh sih. Pokok sing penting fulan kalau sering dituduh, nanti umat punya kesan, fulan ini enggak baik. Itu aja sudah. Nah dulu orang munafik dia begitu juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah situasi seperti ini yang mungkin juga menimpa saya, murid-murid jamaah-jamaah, nggak usah percaya dengan isu-isu murahan itu. Zaman yang di sini bertahun-tahun ngerti kami seperti ini, mosok malah justru apa yang sama lihat dari kami setiap hari bertahun-tahun, terus itu jatuh, gugur dengan isu murahan yang dibuat oleh orang yang nggak pernah ketemu kita, nggak pernah melihat kita, juga nggak mengetahui keseharian kita. Sahabat-sahabat yang dekat Nabi, ada tuduhan isu fitnah, hoak apapun dari orang munafik, mereka nggak bergeming. Karena mereka memang tahu betul kesehariannya kanjeng Nabi. Nah gitu aja. Sikap yang paling aman bagi murid-murid kalau dulu bagi para sahabat, melihat, meyakini realitas sehari-hari. Itu paling, gak usah direken, suara macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kana zawajur rasul. Fama kana zawajur rasul biqasdi al-hawa. Tiadalah pernikahan Rasul dengan tujuan hawa nafsu, awis syahwat atau nuruti syahwat. Wa innama akan tetapi karena adalah pernikahan Rasul itu li hikamin, untuk banyak hikmah jalilatin yang agung, wa ghayatin dan untuk tujuan-tujuan nabilatin yang mulia. Nabilah itu mulia. Wa ahdafin dan untuk tujuan-tujuan samiatin yang luhur. Saufa yuqirru al-a'da, yang mana para musuh bakal mengakui bi nubliha, betapa mulianya hikmah dan tujuan nikahnya Nabi itu. Wa jalaliha, dan betapa agungnya hikmah dan tujuan nikahnya Nabi itu. Idza ma tarakut ta'assub al-a'ma, asalkan musuh-musuh itu meninggalkan sikap ta'assub secara buta, fanatik buta. Wa hakamu mantiqal akli, dan mereka wa hakamu bertahkim kepada logika akal yang sehat, wal wijdan, dan perasaan yang sehat. Wa saufa yajidun fi hadzal zawad al-mathal al-a'la, dan para musuh akan mendapatkan dalam pernikahan Nabi Muhammad SAW al-mathal al-a'la, teladan yang luhur, idealisme yang tinggi, fil insanil fadil, dalam diri seorang manusia utama, al-karimi yang mulia, wa rasul, dalam diri seorang rasul, an-nabiyyir rahim, seorang nabi yang penuh kasih sayang, alladzi yudhi, yang mana nabi siap berkorban, birahatihi, mengorbankan kenyamanannya, kesenangannya, fi sabili maslahati ghairi, dalam rangka kemaslahatan orang lain. Itulah Nabi, siap kehilangan kenyamanan, kenikmatan, kesenangan demi kesejahteraan umat. Wa fi sabili maslahati da'wati wal Islam, dan dalam rangka kebaikan, kemaslahatan dakwah dan kemaslahatan Islam. Hikmatu ta'addudi zaujati Rasul, hikmah tentang poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hikmah min ta'addudi zaujati Rasul katsiratun wa mutasyabbi'atun. Sungguh hikmah dari berpoligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Katsiratun sangatlah banyak. Wa mutasyabi'atun dan bercabang-cabang. Wa yumkinuna memungkinkan bagi kita, kita bisa an nujmilaha menyebutkannya secara ijmal, global. Fima dalam keterangan yali yang berikut ini. Awalan yang pertama, ta'addudnya Nabi itu ada al-hikmatu ta'limiyah. Ada hikmah yang menyangkut pendidikan. Al-hikmatu tasyri'iyah. Ada hikmah yang menyangkut proses pensyariatan hukum. Al-hikmatul ijtimaiyah. Ada hikmah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Biar Nabi sosialisasinya semakin cepat, semakin masif, dakwahnya semakin cepat dan semakin luas lewat jalur pernikahan. Kayak wali-wali misalnya nikah putri Cempang, putri Raja Cempang, terus nikah dari keluarga Majapahit, nah kayak begitu. Itu mempercepat dakwah, ada hikmah sosial. Yang keempat, al-hikmatus siyasiyah. Ada hikmah yang bersifat politis. Dengan menikahi itu Nabi dapat backup, Nabi dapat protek dari orang kuat. Dakwahnya dapat perlindungan. Itu salah satu tujuan siyah, politis. Wal natahaddath biikhtisar, baiklah kita membicarakan biikhtisarin dengan singkat an kullin min hadhil hikamil arba, tentang masing-masing dari 4 hikmah ini. Summa nuqibuha, lalu kita ikuti pembahasan ini semua bil hadis dengan pembahasan an ummahatil mu'minin at-tahirat, tentang sosok ummul mukminin, yakni para istri Kanjeng Nabi. Wa hikmatiz zawaj, dan tentang hikmah Nabi menikah bi kulli wahidatin, dengan masing-masing minhunna, dari para ummahatil mu'minin itu. Dibahas istiqlalan secara satu persatu, tersendiri. Hikmah dengan Khadijah, hikmah dengan Siti Aisyah, masing-masing akan dibahas fardan, istiqlalan, tersendiri. Wa minallahi nastamiddul aun, hanya dari Allah kita memohon pertolongan. Awalan yang pertama, al-hikmatu ta'limiyah, hikmah ta'addudi zaujat yang bersifat ta'limiyah. Apa? Menyangkut pendidikan, pengajaran. Laqad kanatil ghayatul asasiyah min ta'addudi zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya takhriju bid'i mu'allimatin lin nisa. Benar-benar telah ada tujuan asasi, tujuan pokok, tujuan fundamental dari poligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ingin meluluskan, meluluskan beberapa muallim perempuan, ustazah. Orang dinikahi Nabi tahun 2 tahun sudah jadi ustazah, ngerti hukum, ngerti ini. Sehingga untuk mengajarkan ibu-ibu enggak langsung Nabi sendiri, cukup istrinya yang disuruh. Salah satu tujuannya takhrijul muallimat, ingin meluluskan apa? SAK tarbiyah lah. Kalau sekarang ya. Apa SAK tarbiyah Ibel?
muallimat linnisa, perempuan-perempuan yang siap mengajar kaum perempuan. Yu'allimnahunnal ahkam asy-syar'iyyah. Yang mana para istri yang mu'allimat itu akan mengajarkan kepada an-nisa hukum-hukum syar'i. Fan-nisa'u nasiful mujtama'. Kaum perempuan itu kan separuh dari jumlah masyarakat. Ya, apa salahnya Nabi itu mengkader perempuan-perempuan untuk siap dijadikan mu'allimah, ustazah kok ustazah itu. Ustazah. Zaman ya saya ngucap ustazah. Waqad furidah, padahal benar-benar diwajibkan pula alaihinna, atas kaum perempuan itu, minat takalif, beban-beban syariat, mafurido, seperti yang diwajibkan ala rijal, atas kaum laki-laki. Perempuan itu separuh, dan perempuan itu ya diwajibkan melakukan beban syariat seperti yang diwajibkan atas kaum laki-laki. Sekarang siapa yang akan menyampaikan hukum kepada perempuan? Yang paling praktis ya orang dinikahi Nabi, alim, terus ditugaskan itu. Waqad kana al-katsiratu minhunna yastahyina min su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar telah ada banyak dari kaum perempuan-perempuan itu malu mereka bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba'dil umur asy-syar'iyyah, tentang sebagian dari perkara-perkara syar'i, wa khassatan, khususnya al-muta'alliqatu, yang berhubungan bihina, dengan fikih perempuan. Mereka kepingin tahu hukumnya, nanya langsung kepada Nabi, malu. Ya solusinya ya tanyalah kepada istrinya Kanjeng Nabi. Gitu. Nah istrinya Nabi si tok-tok ya gak nyukupi ya, ngeladeni wong sak pirang. Barangkali gembil besok rapi telu papat ngono-ngono ya. Ya jadi pada Nabi bilang men. Akal-akal rapi papat apa? Ini akan saya cetak menjadi mu'allimat. Oh, kaya. Sungguh ya one wife, one ma'had. Oh. Kakean kaya mil sito era oleh. Ka'ahkamil haid. Mereka malu bertanya semisal tentang hukum haid, wan nifasi, nifas, wal janabati, janabat, wal umuri zaujiyah, dan masalah-masalah kekeluargaan, masalah yang terjadi antara suami istri, wa ghairiha, dan yang lain-lain, minal ahkam, yakni berbagai macam hukum. Waqad kanatil mar'atu tughalibu haya'aha hainama turidu an tas'ala Rasul al-Karim an ba'di hadil masail. Dan benar-benar ada seorang perempuan mampu mengalahkan rasa malunya, ada satu dua ketika ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian dari masalah-masalah ini. Kama kana min khuliqir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hayaul kamil, sebagaimana di antara akhlak Rasul adalah punya rasa malu yang sempurna. Ini begini problemnya ini. Umumnya perempuan kalau nanya begitu malu. Kalaupun ada satu dua perempuan mampu mengalahkan rasa malunya, berani bertanya, Rasul yang malu. Jadi tetap ada, tetap perlu yang namanya mediator ini. Jadi kadang perempuan itu yang malu bertanya, kalau ada satu dua yang nekat bertanya,
nabinya yang malu. Maka perlu peran istri ini yang menjadi memediasi ya antara nabi dan kaum perempuan itu. Kama tarwi wa kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama tarwi sebagaimana meriwayatkan kutubus sunnah kitab-kitab hadis Rasul itu asyad daluih nemen hayaan sifat malunya minal adra daripada perawan ting-ting fi khidriha dalam pingitannya. Perawan itu lek rapatek ting-ting rapatek duwe izin. Lek wis tong-tong. Lek perawan ting-ting rata-rata duwe izin. Nah, perawan ting-ting yang sering metu mejang-mejeng iku wis rapatek duwe izin. Perawan ting-ting sing izin tenan itu perawan yang dipingin enggak banyak kemana-mana. Mondok di mana. Iku izin tenan. Ya. Misalnya ditakoni Mas Gembil, Mbak, aku kepingin karo sampean piye sampean karo aku? Ya enggak mungkin jawab, ya Mas. Ya. Paling mentok jawabnya kula nderek abah. Itu aja. Perempuan mesti menjaga harga diri, martabat. Enggak mungkin langsung ngomong vulgar I love you. Do you love you? Oh, so of course. Do you love you? Oh, of course. I love me. Orang tanya kok do you love you? Ya mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu pemalu. Bahkan menurut banyak hadis lebih malu daripada seorang perawan. Famakana alaihi salatu wassalam yastati. Tiadalah Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam tiada mampu an yujiba menjawab angkuli soalin, tidak mampu menjawab setiap pertanyaan yu'radu yang ditawarkan alaihi kepada Nabi min jihati nisa dari kalangan perempuan bisorohatil kamilah dengan jawaban yang terang-terangan vulgar. Nabi enggak bisa jawab terang-terangan. Enggak etis ya. Kailo. Apa lek ngarani wong Jawa? Saru ya. Tetapi karena ono sapa nabi iku yukani membuat kinayah sapa nabi fi ba'dil ahyan kadang-kadang. Lek gawe kinayah, sampean kalau pengen balik nang bojo pertama iki lho. Apa sampean sudah mencicipi madunya? Niki walau ngerti ngono ya, sampun wau setengah gelas. Kacau. Ditakoni mencicipi madu dadak sak sendok teh. Repot jawab Gembil repot. Saiki rada paham Gembil. Wingi tak godhok ning Tidar kono. Alon-alon ngarepi kono ambulan. Mobil paling apik, paling halus, utumpane paling enak. Supirane paling enak is ambulan. Itu enggak pernah penumpangnya sambat, itu enggak pernah, saking enak. Benar pernah? Benar. Saking enak ambulan. Kau ono penumpang ambulan sambat iki kau. Ya. Nenek sambat ya wedi Mas supire. Mulai teko Balikpapan. Terbang jam 7.05, landing di Surabaya jam 7:04. Ya apa pilih mosok Balikpapan Surabaya 10 menit iki piye? Benten Pak wis. Indonesia Tengah karo Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rubbama lam tafham al-mar'ah an tariqil kinayah muradahu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang seorang perempuan itu tidak paham
Apa yang dimaksud Kanjeng Nabi? Antoriqil kinayah, dengan cara kinayah. Dengan bahasa kiasan, buat tamsil. Itu kadang orang perempuan penanya juga enggak paham. Sehingga tetap perlu peran istrinya Kanjeng Nabi yang bisa menyampaikan secara vulgar, enggak apa-apa. Wong sesama perempuan. Itulah salah satu hikmah kenapa Nabi menikah banyak. Apa nuruti nafsu? Lah enggak lah. Wong istrinya pada janda tua. Dan janda tua itu akhirnya juga ada hikmahnya untuk jadi bunyai. Istri Nabi umur 55, 60, sepolah cukup dewasa, matang, sehingga bimbing kaum perempuan itu ya bisa memang, wibawa memang umurnya lebih sepuh, punya pengalaman. Jadi tujuannya Nabi nikah banyak janda-janda tua itu antara lain itu. Nah, kalau nikah banyak tapi perawan-perawan, enggak iso mas kon dadi bunyai. Ya, belum matang, belum dewasa, belum wibawa. Si umur selikur kon dadi bunyai. Ya dadi perkara ya. Di kongkon mulang, mboten kula pengen teng matos mawon. Enggak sido ngimami istiqomah sambil ya. Al-Fatihah.